Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Saudaraku, belakangan ini kita sering mendengar kata selingkuh seolah menjadi tren dalam pergaulan. Meskipun perselingkuhan sudah sering terjadi dalam kehidupan sejak dulu, hanya kurang mendapat tempat untuk dipublikasikan atau malah berusaha ditutup-tutupi karena itu menjadi aib seseorang. Mungkin belakangan ini ada pengaruhnya media sosial yang begitu intensif mengulik kehidupan pribadi, khususnya para artis dengan tujuan tertentu. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi perselingkuhan dalam kehidupan, baik untuk mengatasi maupun melakukan langkah preventif? Saudaraku, kita akan menemukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh menyadari betapa banyaknya godaan dan cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sampai saat ini. Teguhkanlah hati kami agar kami tetap hidup taat dalam kebenaran-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Tolong kami kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami, memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 28 yang tertulis demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Demikian sabda Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema melawan selingkuh. Saudaraku, kata selingkuh dalam kamus umum kita diberi arti tidak jujur. Artinya perselingkuhan terjadi ketika dalam relasi pasangan hidup sudah ada ketidakjujuran tentang keberadaan orang ketiga. Dalam kenyataannya, selingkuh juga bisa terjadi ketika relasi dengan lawan jenis lebih dekat, lebih intensif dibanding dengan pasangannya. Apalagi kalau sudah terjadi relasi lebih jauh atau lebih intim dibanding dengan pertemanan biasa, sehingga sering muncul istilah TTM, teman tapi mesra. Saudaraku, bacaan kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 28 ini, Tuhan Yesus mengingatkan perintah dalam hukum Taurat, jangan berzinah. Yesus menerangkan arti luas perintah itu. Seorang yang memandang istri orang lain dengan mata penuh keinginan seksual sudah berzinah dalam hati. Yang dicelakakan oleh Tuhan Yesus bukanlah pikiran yang mendadak yang mungkin dibisikkan oleh iblis ke dalam pikiran seseorang. Bukan pula pikiran yang tidak senonoh yang muncul tiba-tiba, tetapi pikiran atau keinginan yang tidak senonoh yang disetujui oleh kehendak, yaitu keinginan amoral yang akan dilaksanakan jikalau ada kesempatan atau malah menciptakan kesempatan. Keinginan dalam hati akan kenikmatan seksual yang terlarang bisa direncanakan dan tidak dilawan adalah dosa. Orang percaya harus berhati-hati dalam melihat gambar amoral yang ditampilkan dalam film atau bacaan yang cabul. Harus mampu mengelak dari kesenangan yang diperoleh. Dalam hal mempertahankan kesucian seksual, baik perempuan maupun laki-laki memiliki tanggung jawab dengan berhati-hati dalam berdandan atau menampilkan diri
agar tidak menimbulkan godaan bagi lawan jenis sehingga merangsang hawa nafsu. Tuhan Yesus menambahkan kata-kata yang keras. Mata kanan atau mata yang penting yang menyesatkan lebih baik dicungkil daripada membawa jatuh ke dalam dosa. Demikian juga tangan kanan atau tangan yang penting yang menyesatkan dipenggal saja daripada jatuh ke dalam dosa yang membinasakan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak bermaksud mencungkil dan memenggal betul agar itu dilakukan. Maksudnya ada kesungguhan dalam upaya melepaskan diri dari dosa. Hal membuang sesuatu yang membawa kita ke dalam dosa seksual bisa dilakukan dengan membuang buku, gambar yang tidak senoh, yang menyesatkan. Tidak menonton film-film yang membawa kita masuk dalam bahaya moral. Demikian juga tidak mengunjungi rumah atau tempat di mana ada penggoda terhadap persinahan. Saudaraku, perselingkuhan terjadi didominasi oleh dorongan karena ketertarikan fisik. Wajah yang cantik, ganteng, kebersamaan yang membuat nyaman, dan dorongan yang kuat karena ketertarikan seksual. Dari bacaan tadi, hikmat apa yang kita peroleh dalam upaya untuk melawan selingkuh? Yang pertama, jagalah mata dan keinginan. Saudaraku, mata kita harus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, membangun dan bermanfaat, karena mata bisa menyesatkan, bahkan bisa membawa kita pada keinginan-keinginan yang bisa mengorbankan kita sehingga kita melakukan dosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengingatkan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mata kita bisa mendatangkan keinginan yang bisa menyesatkan, bahkan menjerumuskan, karena membuat kita melakukan dosa. Termasuk ketika melihat lawan jenis kemudian timbul keinginan nafsu seksual yang membawa orang pada persinahan perselingkuhan. Menjaga keinginan mata untuk melihat sesuatu yang mendatangkan keinginan daging atau nafsu yang menyesatkan menjadi bagian upaya untuk melawan terjadinya perselingkuhan. Yang kedua, sikap tegas mendasar pada firman Tuhan. Saudaraku, godaan karena keinginan daging setelah mata melihat harus jawab dengan sikap tegas mendasar pada firman yang menjadi dasar atau prinsip untuk menegaskan kebenaran atas godaan atau cobaan yang bisa membawa kita pada dosa. Sikap tegas itu tidak mudah karena hal itu berhubungan dengan kemampuan untuk dapat menguasai diri. Tetapi sungguhnya Roh Kudus sudah mengaruniakan hal itu kepada setiap orang percaya. Seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan kemampuan menguasai diri, termasuk mengendalikan keinginan nafsu seksual, maka orang percaya atau kita akan bisa bersikap tegas terhadap keinginan dosa karena berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, setialah pada pasangan, karena Tuhan yang telah mempersatukan, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Godaan yang sering terjadi ketika terjadi perselingkuhan cenderung akan membawa pada perpisahan atau perceraian, meskipun tidak harus, karena sesungguhnya dalam kehidupan berkeluarga harus ada pengampunan. Tentu harus dijawab dengan pertobatan. Selain kesetiaan pada pasangan dengan tetap menjaga keutuhan kebersamaan, tapi juga menjaga kekudusan seksual, yaitu hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangannya yang sah dan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Saudara, hanya dengan tekad yang bulat dan kuat untuk menjaga mata dan keinginan, sikap yang tegas mendasar pada firman Tuhan, dan setia pada pasangan dengan menjaga keutuhan dan keguguran seksual, maka perselingkuhan dapat diantisipasi terjadinya
dan diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus akan menolong, memampukan, dan memberkati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan dan memberi solusi atas pergumulan terhadap perselingkuhan. Mampukan setiap kami untuk dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah perselingkuhan dengan baik. Mampukan kami setia pada pasangan kami masing-masing dan menjaga kekudusan seksual. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Shalom.